Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua murid dari kelas 4. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya mungkin anak-anak kelas 4 ada yang heran dan bertanya-tanya dalam hati ya. Ibu, kok kenapa murid-murid kelas 4 ada di kelas 3? Ya, pada hari ini kelas 4 digabungkan sama kelas kita di kelas 3 ya anak-anak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kebetulan guru kelas 4 yaitu Ibu Denisa pada hari ini tidak bisa masuk dikarenakan beliau sedang ada keperluan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya beliau menitipkan anak-anak kelas 4 kepada Ibu. Maka dari itu, untuk kelas 4 dan kelas 3 digabungkan saja ya, supaya kita belajar bersama-sama di kelas ini dengan Ibu. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Untuk siswa kelas 3 hari ini apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Oh iya, hadir semua ya. Bagaimana untuk dari kelas 4? Apa ada yang tidak hadir? Baik, hadir semua ya hari ini, bagus. Wah, ternyata anak-anak Ibu pada rajin-rajin semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Baik, selanjutnya setelah itu Ibu akan menyampaikan materi-materi yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini. Untuk kelas 3 yaitu kita akan membahas materi tentang memahami sifat, perubahan sifat, dan kegunaan benda di sekitar sekolah. Sedangkan untuk kelas 4 kita akan belajar memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar sekolah. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, siswa kelas 3 ini diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini atau mengamati gambar yang akan Ibu tampilkan di depan, nanti kalian bisa menyebutkan wujud benda, menjelaskan sifat-sifat benda, dan mengidentifikasi peristiwa yang menggambarkan salah satu sifat benda yang ada di sekitar kita. Dan untuk materi kelas 4, setelah nanti sudah dilaksanakan penugasan kelompok, kalian dapat mendefinisikan kerjasama, dapat menjelaskan contoh kerjasama di lingkungan sekolah, dan dapat menyebutkan manfaat kerjasama di lingkungan sekolah. Ibu akan menjelaskan dulu materi di kelas 4 tentunya. Untuk materi kelas 4, sekarang perhatikan dulu gambar yang akan Ibu tampilkan di depan ini. Coba, ini gambar apa? Baik, betul. Ini adalah gambar orang bekerja sama. Apakah ada yang bisa menyebutkan makna dari gambar orang bekerja sama ini? Iya, betul. Hebat sekali. Isi dari gambar tersebut adalah orang bekerja sama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, gambar ini berisi tentang orang bekerja sama, tentang bagaimana kita sebagai warga masyarakat dan sebagai makhluk sosial adalah manusia dilahirkan tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain, baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Adapun manfaat kerjasama yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai, pekerjaan menjadi ringan, menghemat tenaga, mempererat persaudaraan, dan tercipta rasa aman. Selanjutnya, coba ada yang bisa menyebutkan apa manfaat dari kerjasama itu sendiri? Baik, hebat sekali. Betul anak-anak, manfaat dari kerjasama itu yaitu pekerjaan bisa cepat selesai, pekerjaan juga menjadi ringan, menghemat tenaga, mempererat persaudaraan, dan juga tercipta rasa aman. Nah, selanjutnya di sini siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang dilarang melakukan kerjasama di sekolah? Baik, bagus, pinter. Jadi, yang dilarang melakukan kerjasama di sekolah yaitu apabila saat ujian dan juga menjahili teman. Jadi, kita itu sebagai warga masyarakat yang baik, kita itu harus dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Betul, itu pesan yang disampaikan dari gambar tentang bekerja sama tersebut. Baik, setelah kalian memahami tentang isi gambar,
Untuk itu sekarang silahkan kalian kerjakan, ada lembar yang akan Ibu bagikan nanti per kelompoknya. Silahkan nanti kalian amati gambar tersebut. Nanti silahkan kalian tuliskan isi dan manfaat ataupun sumber energi yang digunakan di dalam iklan tersebut apa saja. Nanti kalau kalian sudah, silahkan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, tentunya materi ini juga ada kaitannya dengan materi untuk anak-anak kelas 3 yang hari ini atau pagi ini sudah kalian baca. Apakah sudah selesai membacanya? Baik, apa saja tadi isi bacaan yang sudah kalian baca? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Baik, betul. Ternyata kita juga sebagai generasi muda yang baik dan pintar harus memahami suatu benda yang ada di sekitar kita berdasarkan wujudnya. Benda itu ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Contoh benda berwujud gas di lingkungan sekolah adalah udara, asap kendaraan, dan uap air. Dan contoh benda cair di lingkungan sekolah adalah susu, teh, dan air. Contohnya, misalkan kita di rumah, bagaimana cara kita memanfaatkan benda yang berwujud padat, cair, dan gas? Apa dampak ketika kita memompa ban sepeda secara terus-menerus? Jawabannya tentunya ban tersebut akan penuh oleh udara dan akan pecah. Coba, tadi dari bacaan yang sudah kalian baca, Ibu mau tanya apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh benda padat, benda cair, dan benda gas? Baik, betul. Sifat yang dimiliki benda padat antara lain bentuknya tetap, volumenya tetap, dan dapat berubah bentuk bila diberi perlakuan. Baik, pinter. Berarti kalian sudah memahami isi bacaan yang sudah kalian baca tadi. Nah, selanjutnya kelas 3 silahkan kalian, Ibu minta tuliskan 5 contoh peristiwa di lingkungan sekolah yang menggambarkan sifat benda padat, sifat benda cair, dan sifat benda gas. Silahkan kalian bekerja sama dengan kelompok kalian. Nah, Ibu sekarang akan beralih ke kelas 4. Bagaimana kelas 4? Sudah bisa? Sudah, pada pinter-pinter ya. Baik, Ibu minta perwakilan salah satu kelompoknya, ada yang mau maju ke depan membacakan tentang jawaban atau hasil pengamatan dari gambar yang sudah Ibu berikan. Wah, pintar, betul sekali ya. Apakah jawaban teman-teman ada yang sama jawabannya? Iya, betul sekali itu. Jawabannya sudah sangat tepat ya. Memang betul seperti itu. Untuk kelas 4, silakan untuk kelompoknya. Jawabannya bisa ditukar dengan kelompok yang lain. Nanti kita akan membahas bersama-sama mengenai jawaban yang seharusnya. Nanti Ibu akan tuliskan di papan tulis jawaban yang benarnya ya. Nanti kalian tinggal cocokkan jawabannya dengan jawaban yang punya Ibu. Ternyata jawaban kelas 4 itu sudah banyak yang tepat ya jawabannya. Sekarang Ibu beralih ke kelas 3. Coba, apakah kelas 3 ada yang sudah selesai? Baik, sudah. Silakan. Apakah ada perwakilan dari kelompoknya yang mau menyampaikan jawaban di depan? Boleh, silahkan. Wah, jawabannya sangat tepat sekali ya. Nah, setelah materi yang tadi Ibu sampaikan, apakah ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silahkan acukan tangannya. Setelah tadi kita mempelajari materi untuk kelas 3, Ibu akan memberikan penguatan tentang materi yang sudah disampaikan mengenai benda padat, cair, dan gas. Sifat yang dimiliki benda cair antara lain, bentuknya berubah sesuai tempatnya, volumenya tetap dan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan sifat yang dimiliki benda gas yaitu bentuknya berubah sesuai tempatnya, volumenya berubah sesuai tempatnya, dan menekan ke segala arah. Untuk materi kelas 4 tadi, kita sudah belajar tentang bekerja sama dan juga mengamati sebuah gambar tentang bekerja sama. Nah, dari pengamatan yang sudah kalian lakukan tadi, adakah makna dari gambar tersebut? Misalkan seperti gambar bekerja sama, maksudnya manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia dilahirkan tidak dapat hidup sendiri atau selalu membutuhkan orang lain. Adapun ruang lingkup dalam melakukan kerjasama yaitu di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat.
Baik, sudah selesai. Mudah-mudahan anak kelas 3 dan juga anak kelas 4 dapat memahami materi apa yang sudah Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, materi kelas 3 yang nanti akan Ibu sampaikan yaitu materi aneka benda di sekitar kita mengenai benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Dan untuk kelas 4 nanti kita akan membuat sebuah gambar. Nah, adapun pekerjaan rumah yang harus kalian kerjakan yaitu untuk kelas 3 nanti silahkan kalian amati apa saja benda-benda yang ada di lingkungan rumah kalian. Dan untuk siswa kelas 4 nanti silahkan Ibu minta kumpulkan minimal 5 gambar yang kalian temukan di dalam baik itu majalah ataupun koran harian. Baik, sudah paham? Kalau kalian sudah paham, mungkin pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian dulu. Mohon maaf apabila dalam memberikan materi pelajaran Ibu masih banyak kekurangan. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama untuk menutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Untuk berdoa, silahkan dipimpin oleh ketua murid dari kelas 4. Selesai. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian untuk pembelajarannya hari ini. Sampai bertemu lagi di esok hari. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk terus mau belajar. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.